Nah, 2 jam itu udah 1 juga. Jadi mudah-mudahan bisa di-prepare ya nanti pada saat ujian statistika. Nah, ada kendala-kendala teknis ya. Oke, minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 ini saya melanjutkan materi yang minggu lalu tentang distribusi teoritis. Jadi pertemuan hari ini membahas materi yang belum dibahas ya. Ya, ada distribusi Poisson, ada distribusi hipergeometrik, nanti sama-sama kita lihat seperti apa. Walaupun sekarang juga udah di lab pun udah sampai ke sana ya, tapi nggak apa-apa nih buat belajar lagi. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan ya. Oke, jadi kita lanjut dari distribusi teoritis diskrit. Jadi kita masih bicara tentang apa aja yang ada di distribusi teoritis diskrit ya. Jadi kalau minggu lalu udah belajar binomial ya. Nah, kita tambah lagi dengan distribusi Poisson dan hipergeometrik. Ini aja mereview sedikit aja apa-apa yang sudah kita kerjakan di minggu lalu ya. Oke. Jadi secara umum ya, distribusi probabilitas teoritis ini bisa diartikan sebagai tabel atau rumus ya. Jadi proses pengerjaan untuk menghitung nilai probabilitas ya dalam teori kasus. Nah, ini kita bisa menggunakan tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak berikut peluangnya. Jadi kalau dengan tabel kita bisa melihat nilai variabel acak dan peluangnya. Tapi dengan rumus kita bisa menghitung nilai dari peluangnya itu berapa dengan menggunakan rumus. Nah, yang sudah kita pelajari mungkin sudah ada 2 materi ini ya. Nah, kita lanjut lagi ke Poisson dan hipergeometrik. Kita lanjut lagi. Kita sama-sama lihat apa pengertian dari distribusi Poisson. Mudah-mudahan dari definisi distribusi Poisson ini hal-hal yang mungkin pernah alami, tahu ya kejadiannya. Oh, ini distribusi Poisson. Nah, ini dia. Jadi distribusi Poisson ini adalah percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi suatu variabel acak X. Ya, jadi menghasilkan nilai bagi variabel acak X yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama suatu selang waktu tertentu atau satu daerah tertentu. Jadi kejadian distribusi Poisson ini bisa terjadi pada waktu tertentu dan daerah tertentu ya, atau satu daerah tertentu. Misalnya tadi saya tanya apakah di tempat kalian ini misalnya hujan mendung atau hujan. Nah, bisa jadi berbeda walaupun di tempat saya sudah hujan, di tempat kalian juga hujan, bisa jadi berbeda ya. Walaupun sama-sama kejadiannya adalah hujan. Nah, ini bisa dianggap sebagai kejadian dari distribusi Poisson. Jadi bisa terjadi percobaan tersebut di waktu dan daerah tertentu. Oke, lanjut lagi. Yang bisa dipahami ya, nanti kita tinggal lihat contoh-contohnya aja. Nah, pengertian dari waktu di sini, waktu tertentu itu kita bisa artikan, dalam video Poisson ini bisa macam-macam ya. Ini dia. Jadi pengertian dari selang waktu dalam distribusi Poisson itu misalnya bisa menit yang lalu ya, atau sehari atau sebulan bahkan setahun. Jadi kejadian dalam waktu tersebut bisa sampai setahun ya. Contohnya misalnya seperti banyaknya dering telepon per jam di satu kantor. Nah, inilah kejadian distribusi Poissonnya. Jumlah hari sekolah tutup di musim hujan juga sama. Kemudian banyaknya pertandingan sepak bola yang tertunda karena hujan. Ini juga kejadian distribusi Poisson. Sedangkan daerah yang dimaksud adalah bisa berupa satu ruas garis ya, ruas satu volume. Nah, misalnya hujan di tempat saya sedang deras. Nah, hujan di tempat saya bisa jadi volumenya berbeda ya, tidak deras atau sudah gerimis saja. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Jadi secara daerah yang dimaksud ini bisa meliputi garis ya, luas dan volume ya, dan bisa banyak lagi nih bicara tentang daerah.
Nah, kalau dari contoh-contoh distribusi poison mungkin ada yang punya pengalaman bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain. Kira-kira ada yang tahu kejadian distribusi poison? Silakan kalau ada yang tahu boleh di share ke kita ya. Kira-kira apa aja nih yang kalian tahu tentang distribusi poison kejadian? Ada yang tahu nggak? Tadi sudah ngasih contoh ya, misalnya hujan. Ada yang tahu lagi kira-kira kejadian distribusi poison yang lain? Ada yang tahu? Contohnya kira-kira kejadian distribusi poison bisa disebutkan? Silakan. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut kalau salah. Ada yang tahu contoh dari distribusi poison? Jadi kita ngasih contoh beberapa ya, dan juga ada nyebutin juga tentang hujan. Ada yang tahu lagi? Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh dari kejadian distribusi poison? Kalau menurut saya sih, mau jumlah mobil yang lewat dalam selang waktu tertentu, Pak. Iya, bisa, betul. Kita lagi nunggu angkot ya, kita sambil iseng-iseng, wah ternyata angkot yang udah lewatin saya itu udah 10, tapi penuh semua. Betul. Ada lagi yang lain? Selain Jafran, ada lagi yang lain? Bisa, benar. Siapa lagi yang mau share tentang kejadian distribusi poison? Benar yang Jafran bilang nih. Banyaknya mobil yang melintas. Terus apa lagi nih? Yang tahu nggak? Silahkan, masa takut salah. Kalau banyaknya pengunjung pada suatu swalayan gimana, Pak? Oh, bisa juga, benar, distribusi poison. Benar. Ada lagi? Benar, bisa. Ada lagi? Silakan. Ketemu mantan pacar juga kejadian distribusi poison ya. Jadi ketemu mantan pacar di komuter lain. Nah, itu ya kan kejadian poison. Jadi waktunya sama tempatnya juga mungkin berbeda ya. Nah, ini kita sebut sebagai kejadian poison. Ada lagi? Iya, sama kayak tadi ya. Sama bisa, benar. Bisa. Banyaknya apa? Banyaknya tawaran pinjol misalnya ke WhatsApp grup, nah, atau ke WhatsApp, nah itu juga sama juga. Ada lagi? Yuk, apa lagi nih? Ada lagi? Ada lagi mau nambahin? Iya, Banyak ya? Pak. Iya. Gayus, gimana Gayus? Kalau saya contohnya trial and error mungkin. Apa? Trial and error. Silent? Trial and error. Oh iya, betul, bisa juga. Kita lagi coba-coba nih, benar. Bisa jadi berbeda nih. Yang dicoba sekarang sama tadi pagi misalnya, benar. Itu bisa dianggap sebagai kejadian dari distribusi. Jadi banyak banget ya di sekitar kita yang sebenarnya kita lakukan, kita nggak sadar kalau itu adalah bagian dari kejadian distribusi poison. Nah, itu dipahami ya kejadian dari distribusi poisonnya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke set berikutnya nih, bicara tentang ciri-ciri dari percobaan poison. Kita coba sama-sama lihat ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari percobaan poison yang pertama adalah hasil percobaan pada satu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain terpisah. Nah, jadi tadi nih mau coba ngitung banyaknya mobil yang melintas, mungkin di Margonda berbeda dengan yang ada di Kelapa Dua. Bisa kayak gitu ya, karena sama di jalan raya tapi bisa jadi berbeda waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, peluang terjadinya satu hasil percobaan sebanding dengan panjangnya selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi.
Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Nah, tadi misalnya kita lagi sedang mengantri dilayani di sebuah swalayan misalnya. Bisa jadi berbeda dengan di tempat yang lain ya, proses antrian. Kita sama-sama berada di tempat swalayan. Jadi bisa jadi waktu dan peluang itu terjadinya berbeda-beda ya. Bisa jadi kita baru datang udah langsung dilayani ngambil barang udah sudah. Tapi ada juga harus ngantri misalnya. Ini tidak bisa disamakan kejadiannya di waktu dan daerah yang berbeda ya. Kemudian yang ketiga, peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu dan luasan tempat yang sama diabaikan. Nah, bisa jadi dalam satu waktu ini kejadiannya nggak cuma satu ya, bisa jadi banyak kejadian ya. Misalnya apa ya? Jadi kemungkinan kejadiannya ini lebih dari satu kali ya pada saat di satu waktu dan tempat yang sama ya. Ini misalnya kita sebenarnya maunya nunggu angkot, tapi yang nawarin, padahal uangnya cuma buat angkot aja ya, misalnya cuma punya 5.000, tetapi yang nawarin angkotnya lain banyak, misalnya tiba-tiba ada ojol yang ujung-ujungnya nanya, Pak, atau tukang ojek ya, jangan tukang ojol ya, tukang ojek misalnya. Atau ada teman yang nawarin buat bareng sampai di tempat tertentu. Nah, ini adalah satu hasil yang bisa memberikan hasil percobaannya lebih dari satu dan bisa banyak ya kejadiannya di waktu yang sama. Nah, ini kita abaikan. Nah, jadi kita menghitung waktu yang menurut kita sesuai dengan apa yang menjadi fokus kita aja. Jadi misalnya udah saya nunggu angkot, mungkin angkot yang ke-5 masih penuh, mungkin angkot yang ke-6 saya bisa dapat misalnya, walaupun tadi kita nunggu angkotnya harus menunggu beberapa kali angkot itu lewat di depan kita. Jadi seperti itu. Nah, ini ada ciri-ciri dari percobaan Poisson. Jadi bisa saja di poin 1 atau poin 2 atau poin 3 kita alami bahwa ini adalah merupakan bagian dari percobaan Poisson atau kejadian Poisson. Kita akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, mungkin kita perlu tahu juga hal-hal apa atau syarat-syarat apa dari kalau nanti kita bisa menggunakan rumus dari kejadian Poisson. Nah, jadi rumus Poisson dapat digunakan untuk mendekati probabilitas jumlah sukses dalam sejumlah percobaan. Jadi memang hidup ini yang kita cari adalah hal-hal yang kita anggap berhasil ya. Jadi tadi kita berharap nunggu 5 menit itu udah dapat angkot. Nah, ini adalah kita menghitung jumlah suksesnya, bukan kita nunggu mobil dari tadi nggak naik-naik. Nah, itu beda ya. Tapi ini bagaimana dengan waktu yang tepat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tadi ya. Misalnya nungguin angkot, nah kita bisa diperoleh dengan waktu yang sudah kita tentukan. Jika banyaknya percobaan ya, dalam hal ini adalah nilai N-nya lebih besar dari 20 dan probabilitas suksesnya nilai P itu lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi semakin besar N-nya ya, semakin besar banyaknya percobaan, kemudian nilai P-nya mendekati 0 atau 1, pengguna rumus Poisson akan semakin baik. Ini salah satu clue ya, tanda bahwa kejadian distribusi Poisson ini bisa terjadi dengan syarat misalnya jumlah percobaannya makin banyak dan nilai P-nya mendekati 0 atau mendekati 1. Oke, kita lanjut lagi dulu ke step berikutnya. Kita masuk ke rumus dari kejadian Poisson ya. Kita sama-sama lihat. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan rumus dari distribusi Poisson untuk menghitung nilai peluang tadi ya. Itu dengan rumusnya adalah Poisson. Nah, kita bisa menggunakan tulisan Poisson, di mana X ya, variabel X yang kita mau cari, diketahui nilai rata-ratanya sama dengan E pangkat mu dikali dengan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, jadi kita bisa mencari nilai Poisson dengan menggunakan rumus nih. Di mana nilai E ini adalah sebagai bilangan natural, sudah ditentukan nilainya sebesar 2,71828. Kemudian X adalah banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Kemudian mu ini adalah rata-rata keberhasilan. Jadi keberhasilan kita nanti bisa gunakan sebagai mu. Nah, ini kalau kita mau menggunakan rumus dari
distribusi Poissonnya. Kita bisa menggunakan dua item ini nih, nilai X dan nilai Y diketahui. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, jadi untuk bisa menghitung nilai peluang dari kejadian distribusi Poisson bisa dengan menggunakan rumus dan menggunakan tabel. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara membaca tabel dengan menggunakan tabel distribusi Poisson. Jadi kita minggu lalu sudah belajar mencari peluang dengan menggunakan tabel distribusi binomial. Nah, sekarang dengan distribusi Poisson. Jadi ada dua poin penting untuk bisa menggunakan atau membaca dari tabel Poisson ya. Yang pertama, komponen yang pertama adalah nilai X ya, atau variabel X yang kita mau cari ini sudah harus ada nih. Kemudian nilai rata-rata atau mu-nya. Nah, juga harus diketahui. Jadi kalau sudah ada dua komponen ini, X dan mu-nya, kita bisa mencari nilai peluangnya dengan menggunakan tabel. Saya kasih contoh, misalnya diketahui X-nya sama dengan 3 ya. X-nya sama dengan 3, kemudian mu-nya 6. Nah, maka nilai tabelnya adalah sebesar 0,0892. Oke, ulangi lagi. Diketahui nilai X-nya sama dengan 3, kemudian nilai mu-nya sama dengan 6, maka nilai tabelnya sebesar 0,0892. Nah, ini kita bisa baca tabel seperti itu ya. Kita coba satu kali lagi, misalnya diketahui nilai X-nya sama dengan 1 ya, kemudian nilai mu-nya adalah 5,5 ya, atau 5,50, maka nilai tabelnya sebesar, jadi berapa tadi? X-nya 1 ya, mu-nya 5,5, maka nilai tabelnya adalah sebesar 0,0225. Ulang lagi, misalnya X-nya adalah sama dengan 1, mu-nya 5,5, maka nilai tabelnya adalah sebesar 0,0225. Nah, jadi untuk bisa mencari nilai peluang dari distribusi Poisson, bisa menggunakan rumus dan tabel peluang Poisson. Nah, sampai di sini sebelum saya ke selanjutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan mungkin, mana yang belum jelas, nanti bisa saya ulang lagi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Belum? Kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Kalau tadi kita bisa mencari peluang dengan rumus dan tabel. Nah, sekarang kita langsung ke contoh dari distribusi Poissonnya ya. Coba kita sama-sama lihat. Nah, ini coba dicermati aja bahwa ini adalah sebagai kejadian di distribusi Poisson. Dari soal ini kira-kira komponen-komponen apa yang bisa kita nanti hitung dengan menggunakan rumus nih. Nah, coba dilihat dulu contohnya seperti ini. Sudah dibaca ya? Ini adalah contoh dari distribusi Poisson. Yang mana? Nah, ini dia. Bahwa rata-rata seorang sekretaris baru melakukan 6 kesalahan ketik per halaman. Nah, kesalahan ketik ini kita anggap sebagai kejadian distribusi Poisson. Jadi bisa jadi karena masih baru ya. Dan hari pertama ya pasti ada kesalahan-kesalahan yang memang belum terbiasa ya nanti bekerja itu menggunakan mesin ketik. Jadi kemungkinan salah itu pasti ada. Nah, dari kejadian-kejadian ini, kita diminta untuk menghitung peluang atau probabilitas pada saat seorang sekretaris ini, ya, seorang sekretaris yang baru ini akan melakukan kegiatan yang sama, yaitu mengetik. Tapi di sini ada kondisinya, yaitu yang pertama, kejadiannya adalah tidak ada kesalahan. Nah, artinya nilai dari kesalahan itu adalah sama dengan kesalahan itu tidak ada ya, jadi nilai pada kesalahannya adalah sama dengan 0.
Ya, dan ini ada nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua tidak lebih dari 3 kesalahan. Kemudian yang C adalah lebih dari 3 kesalahan. Nah, ini kita bisa gunakan dengan menggunakan cara menggunakan rumus dan tabel. Nah, kita akan coba menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu. Tapi dari kejadian ini yang diketahui apa aja nih? Yang pertama adalah nilai mu-nya ya. Jadi dari kejadian ini diketahui nilai mu-nya. Gimana mu-nya? Nah, ini dia dari kalimat rata-rata soal sekretaris melakukan 6 kesalahan. Nah, ini rata-ratanya sebagai mu-nya. Dari rumus tadi ya hanya dibutuhkan nilai mu dan nilai X. Nilai X yang mana? Nah, kita lihat di pertanyaannya A, tidak ada kesalahan. Nah, artinya nilai X-nya adalah sama dengan 0. Kita bisa langsung mengerjakan mencari nilai peluang dari pertanyaan yang A. Kita coba sama-sama lihat. Nah, ini. Jadi dari kejadian kesalahan ketik ya dari seorang sekretaris baru. Nah, ini model kita ada di nilai mu dan nilai X-nya. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus dari kejadian atau distribusi Poisson-nya, yaitu Poisson, di mana nilai X-nya diketahui dan nilai mu diketahui sama dengan P pangkat ini ya, dikali dengan mu pangkat X dibagi dengan X bar. Di sini adalah bilangan nyata yang tadi kita sudah sama-sama tahu nilai sekitar 2,718. Kemudian mu-nya sendiri adalah nilai dari rata-rata itu pangkat 6 ya, jadi minus 6. Jadi 2,718 pangkat minus 6 dikali dengan mu yaitu 6 pangkat X. X adalah sama dengan 0. Dibagi dengan X bar. X barnya di sini adalah 0 ya. Ini dia. Jadi 0 faktorial, bukan X tapi 0 faktorial. Nilainya adalah sebesar 0,0025 dibagi dengan 1. Jadi sama dengan 0,0025. Nah, jadi cara pertama adalah kita bisa menggunakan rumus dari distribusi Poisson. Jadi diketahui nilai X dan nilai mu-nya. Kita bisa langsung mengeksekusi nilai P yang diketahui adalah variabelnya 0 dan nilai rata-ratanya adalah 6. Hasilnya adalah sekitar 0,0025. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa langsung menggunakan tabel. Nah, makanya kalau nanti ada ujian ya, ujian akhir ya, kita harus lihat dulu nih lebaran soalnya ada tabelnya nggak. Nah, kalau ada tabelnya kita jangan nanti menjawab persoalan dengan mencari dan menggunakan rumus, tapi kita menggunakan cara yang kedua, kita menggunakan dengan tabel. Kita sama-sama lihat dulu tabelnya seperti apa. Nah, kita bisa menggunakan cara kedua dengan menggunakan tabel. Nah, tadi kita sudah punya tabelnya ya untuk distribusi Poisson. Nah, di sini diketahui ada 2 komponen untuk bisa menggunakan tabel. Pertama, nilai X-nya diketahui dan nilai mu-nya diketahui. Nah, artinya di sini diketahui nilai X-nya adalah sama dengan 0. Karena tidak ada kesalahannya ya. Jadi kita menggunakan berapa sih peluangnya kalau tidak ada kesalahan. Nah, jadi kita menggunakan 2 komponen ini, yaitu kita mencari X-nya sama dengan 0, kemudian mu-nya sama dengan 6. Maka diperoleh hasilnya sama ya, jadi kita menggunakan rumus yaitu sebesar 0,0025. Nah, jadi kalau ada nilai dengan menggunakan tabel, kita lebih baik menggunakan tabel untuk menghitung peluangnya. Jadi kita bisa menghitung nilai dari kejadian distribusi Poisson dengan menggunakan rumus dan tabel. Oke, dari pertanyaan A mungkin masih ada yang belum jelas, sebelum bisa lanjut ke materi berikutnya. Silakan, pada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang sudah jelas semua belum nih? Cara membaca tabel dan menggunakan rumusnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada? Belum? Nah, kalau belum, saya skip dulu ya. Nanti bisa ditanyakan kalau nanti ada waktu untuk sesi bertanya. Saya akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan B. Nah, pertanyaan B-nya adalah bagaimana kalau kesalahan ketiknya yang itu kurang dari 3, sebenarnya kurang dari 3. Nah, untuk bisa menjawab ini, kita bisa menggunakan dua cara sebenarnya ya. Itu menggunakan dengan rumus dan menggunakan dengan tabel. Tapi di sini saya menggunakan dengan cara yang kedua, jadi menggunakan tabel aja ya. Ini untuk menghemat
menghemat waktu juga ya. Nah, ini saya menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan tabel. Jadi saya menggunakan tabel dari tabel yang pertama tadi, itu nilai berapa sih peluangnya bahwa paling sedikit 3 ya. Jadi maksimal 3 akan mengetik di halaman berikutnya ada 3 kesalahan. Nah, kita tinggal menjumlahkan nilai variabel acak dari kesalahan ketik yang dari X-nya sama dengan 0 ya. X-nya sama dengan 1 ya, soalnya salah ketik satu kali, kemudian kesalahan ketik 2 kali dari rata-rata 6, kemudian kesalahan 3 kali ketik ya dari rata-rata 6. Nah, ini kita menggunakan tabelnya aja. Dari tabel yang tadi diperoleh bahwa nilai peluang untuk tidak sama sekali tidak ada kesalahan itu sebesar 0,0025. Kemudian satu kesalahan ya atau X sama dengan 1 ini sebesar 0,0149. Kemudian kesalahan ketik ya banyak 2 kali, ini juga nilainya sebesar 0,0446. Dan kesalahan ketik kalau kesalahan ketiknya banyak 3 kali, ini sebesar 0,0892. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jadi peluang kesalahan ketik sebanyak 3 kali ya, di 3 kali itu sebesar 0,1512. Oke, coba lihat dulu ya. Kita break dulu dengar ajan asar ya, kita break sebentar, nanti kita lanjut lagi selesai ajan asar berkumandang ya. Lihat dulu aja.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang akan menjawab bagaimana kita juga bisa menghitung nilai dari peluang kalau kejadiannya itu lebih dari 3 skala detik ya. Nah, kita bisa menggunakan caranya adalah kita tinggal mengurangkan 1 dikurang dengan nilai dari kejadian pointing yang kurang dari 3. Jadi caranya kita mengurangkan dengan 1 dikurang dengan kejadian yang kurang dari 3 ya. Jadi kita mengurangnya seperti ini, yaitu kita sudah menghitung tadi dengan menggunakan tabel, nilainya adalah sebesar 0,1512. Jadi kita dengan menggunakan 1 dikurang dengan 0,1512. Jadi hasilnya adalah sebesar 0,8488. Nah, jadi nilai dari kejadian bahwa peluang lebih besar daripada 3, nah kita tinggal mengurangkan 1 dengan kejadian bahwa kejadian kurang dari 3 kesalahan ya, itu sekitar 0,8. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di sini ada 1? Nah, sebenarnya di sini ada kita menggunakan rumus dari perhitungan matematis ya, komutatif ya, bahwa peluang pointer kesalahan kurang dari 3 ya, dan peluang kesalahan lebih dari 3 itu sama dengan 1. Jadi kalau kita mau mencari lebih besar, nah kita bisa dikurangi dengan pointer yang kurang dari 3. Nah, nilainya adalah sebesar 0,8488. Nah, dari rumus yang pertama mungkin masih ada yang belum jelas dari soal yang pertama ya. Mungkin ada yang bertanyakan, silakan. Ada pertanyaan dari soal yang pertama, mana yang belum jelas? Silakan ditanyakan aja. Kalau kejadiannya benar ya, bahwa tidak terjadi. Nah, tinggal model-model pertanyaan yang harus kita lakukan dengan menggunakan pendekatan distribusi pointer yang mana nih? Nah, tadi kan ada nih, kalau nilainya X sama dengan 0, nah kita bisa langsung menggunakan dengan mencari nilai tabel langsung atau dengan menggunakan rumus. Tapi kalau misalnya nilai itu berjarak ya, atau mencari nilai itu jumlah tertentu, nah kita bisa menggunakan dengan cara menggunakan dengan rumus maupun dengan menggunakan tabel. Atau kalau nanti nilainya lebih besar, nah kita juga bisa menggunakan dengan mengurangi dengan 1 ya, dengan nilai dari kejadian yang lebih kecil ya, sehingga nanti nilai yang lebih besar kita bisa hitung. Itu jadi beberapa model dari cara menghitung peluang dari kejadian distribusi pointer. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Jadi kalau ada yang mau belum jelas, boleh ditanyakan langsung. Nah, berikutnya adalah bahwa dari kejadian distribusi pointer ini juga bisa kejadian itu bisa mendekati kejadian distribusi binomial. Nah, berarti ada kejadian-kejadian yang kita bisa nanti hitung juga nih. Jadi ada syaratnya. Nah, kita sama-sama lihat. Nah, jadi distribusi pointer bisa dianggap sebagai pendekatan kepada distribusi binomial. Jika hal tersebut distribusi binomial, yaitu jika n-nya cukup besar dan nilai p-nya kecil, yaitu kurang lebih kurang dari 0,01. Jadi kita bisa menyelesaikan kasus kejadian distribusi pointer mendekati distribusi binomial dengan syarat n-nya cukup besar dan nilai p-nya itu kurang dari 0,01. Sehingga bila kedua kondisi terpenuhi, yaitu nilai n-nya cukup besar dan p-nya lebih kecil daripada 0,01, maka kita bisa mendekati distribusi pointer dengan rumus mu sama dengan n dikali p. Nah, jadi syarat untuk bisa menghitung nilai sebuah variabel acak ya, dari kejadian distribusi pointer mendekati distribusi binomial, itu kita bisa mencari nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus mu sama dengan n dikali p. Sehingga nanti bisa dihitung nilai dari rata-ratanya untuk mendekati peluang binomialnya. Nah, coba lanjut lagi dulu.
Nah, ini ada contoh yang berbeda ya, yaitu contoh kalau kejadiannya distribusi Poisson itu mendekati distribusi binomial. Jadi seperti ini. Ini dia ya. Jadi pendekatan Poisson terhadap binomial. Nah, di sini diketahui, coba dibaca dulu soalnya. Jadi biar tahu juga yang mana dari alasan dari distribusi Poisson mendekati distribusi binomial. Sudah dibaca ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari kejadian distribusi Poisson terhadap binomial. Yang mana nih? Kita terus membaca. Dari 1000 orang mahasiswa, nah ini udah banyak nih, ini lebih besar dari 20 ya, atau lebih besar ya, itu 1000. Dari 1000 orang mahasiswa, 2 orang mengaku selalu terlambat masuk kuliah setiap hari. Nah, jadi kejadian kita bisa hitung nih peluangnya nih, dari kejadian 2 orang mahasiswa yang mengaku terlambat. Sehingga peluangnya kita bisa hitung nih, ya nanti. Jika pada satu hari terdapat 5.000 mahasiswa, nah sekarang berbeda lagi. Bukan yang diceritakannya 1000 orang, tapi kalau kejadiannya adalah nanti ya satu hari ada 5.000 orang yang telah masih ada 5.000 mahasiswa. Nah, berapa peluangnya lebih dari 3 orang yang terlambat. Nah, jadi dari 5.000 orang berapa nih kalau ada 3 orang yang terlambat. Nah, untuk bisa mengeksekusi distribusi Poisson terhadap binomialnya, nah kita harus menghitung peluang dari kejadian yang pertama dulu nih, yaitu 2 dari 1000 orang ini. Nah, kita bisa hitung sebagai peluang suksesnya. Jadi diketahui ya, 2 dari 1000, jadi 2 itu adalah sebagai nilai pada beracaknya, kemudian N-nya 1000, sehingga kita bisa menghitung nilai dari peluang suksesnya, yaitu P sama dengan X dibagi dengan N, yaitu 2 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,002. Nah, dari nilai P yang diketahui ini, nanti kita bisa langsung mencari nilai mu-nya. Ya, dari mana? Dari ini dia. Jadi kejadian suatu hari terdapat 5.000 mahasiswa. Nah, nanti kita bisa hitung mu-nya nih. Jadi kejadian berikutnya ya, di satu hari ada 5.000, berapa nih peluangnya? Kita tinggal kali aja nih, diketahui nilai P-nya sudah sama dengan 0,002. Kemudian N-nya 5.000, sehingga nilai mu-nya adalah N dikali P. Jadi ada 10 orang rata-rata dari mahasiswa yang terlambat ya, dari 5.000 orang. Sehingga kita nanti bisa menghitung peluang ada 3 orang yang terlambat. Nah, lebih ya. Nanti kita menggunakan cara yang ketiga tadi, itu menggunakan satu dengan nilai dari peluang orang yang terlambat ini. Nah, kita juga bisa melihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Jadi berapa sih peluangnya lebih besar? 3 mahasiswa yang terlambat. Nah, kita bisa menghitung nilai distribusi Poissonnya dengan format Poisson ya. Nilai variabel acaknya lebih besar dari 3 orang ya, yaitu 3 yang terlambat, lebih dari 3 orang yang terlambat mahasiswanya. Sama dengan 1 dikurang dengan Poisson nilai X-nya kurang dari 3. Ya. Nah, kita bisa hitung dulu nih, yaitu pengurangan dari 1 dengan nilai Poisson kurang dari 3. Nah, sama. Saya menggunakan cara yang kedua, menggunakan nilai tabel Poisson. Karena saya anggap kita punya tabel, nah kita bisa menggunakan tabel. Jadi kalau nggak ada tabel, nah kita bisa menghitung secara manual ya satu-satu. Dihitung dengan menggunakan rumus ya. Dari X-nya sama dengan 0, kemudian minus 10, nah nanti dihitung dengan menggunakan rumus, ini juga sama. Sampai dengan X-nya sama dengan 3 dan 10. Ini kita bisa menggunakan rumus ya. Tapi kalau dengan tabel, nah kita tinggal menggunakan tabel saja. Nah, misalnya, nilai dengan X sama dengan 0 dan diketahui rata-ratanya 10, ini nilai tabelnya sebesar 0,000 ya. Kemudian nilai Poisson dengan X sama dengan 1 dan rata-ratanya 10, ya, nilainya adalah sebesar 0,005, kemudian nilai X-nya sama dengan 2 dengan rata-rata 10, nilainya adalah 0,028. Kemudian
nilai variabel acaknya yaitu X-nya 3 dengan rata-rata 10, nilainya adalah sebesar 0,013. Nah, nilai-nilai ini diperoleh dari nilai tabel. Kita tunjukin dulu ya, tabelnya seperti apa. Nanti kita tinggal jumlahin aja dulu. Saya stop dulu, kita lihat tabelnya seperti ini. Ini tabelnya kita bisa lihat seperti ini. Jadi kita menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan tabel. Jadi bisa juga dengan rumus ya bisa sama ya. Ini dia. Nah ini dia. Jadi dari kejadian ini diketahui ya nilainya 10 ya. Di sini menggunakan lambda ya karena ini diganti dengan lambda sama aja. Kemudian X yang dicari adalah nilai X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Nah, coba kita lihat nilai dari masing-masing pada beracaknya ya dengan menggunakan rata-rata 10. Kita coba screenshot ya dari tabel rata-rata 10 seperti ini. Nah, ini sama persis dengan yang sudah kita tulis tadi ya. Ini dia ya. Jadi dari rata-rata 10 ya, diketahui nilai X-nya sama dengan 0 adalah sebesar 0,00. Kemudian jika X-nya sama dengan 1, nilai tabelnya adalah 0,005 ya. Kemudian X-nya sama dengan 2, yaitu nilai tabelnya adalah 0,0028. Kemudian X-nya sama dengan 3, nilai tabelnya adalah 0,0113. Nah, dari jumlah mahasiswa yang terlambat ya, bocornya paling banyak 3 orang. Nah, kita bisa langsung menjumlahkan nilai-nilai peluangnya ini. Nah, kita langsung menggunakan penjumlahan dengan menjumlahkan nilai-nilai dari tabelnya ya. Nah, kita coba sama-sama lihat tadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi dari tabel ini kita bisa menghitung nilai dari tabelnya ya, yaitu sebesar 0,0136. Jadi diperoleh dari penjumlahan nilai peluang dari rata-rata 10 dengan nilai variabel X-nya sama dengan 0 sampai dengan 3 ya. Biasanya adalah sebesar 0,0136. Jadi dengan mengurangkan 1 dengan 0,0136, maka diperoleh nilai peluangnya dari kejadian lebih dari 3 orang mahasiswa yang terlambat itu sebesar 0,984. Nah, jadi peluangnya besar sekali nih mahasiswa yang terlambat lebih dari 3 orang ya, jadi sebesar 0,984. Nah, jadi cara-cara seperti ini kita bisa juga digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pendekatan distribusi coefisien terhadap distribusi binomial. Nanti kita hitung nilai rata-rata yang terlebih dahulu, baru kita bisa mengeksekusi nilai dari pada belacak. Jadi bisa menggunakan tabel. Nah, dari contoh yang kedua, dari distribusi Poisson, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Lumayan rumit memang ya, tapi harus pelan-pelan aja. Ada yang mau ditanyakan dari soal yang kedua? Dia ada distribusi Poisson dengan binomialnya. Distribusi dengan pendekatan binomialnya. Jadi biasanya soal-soal ini mungkin nanti banyak di soal UAS ya, hitung nilai dari kejadian Poisson atau binomial atau kejadian yang lain. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Kalau belum saya lanjut lagi ya. Nanti saya kasih waktu juga kalau ada yang mau bertanya. Apa-apa. Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya ya, dari distribusi teoritis. Nah, ini kita bisa lihat kasusnya seperti apa. Nah, kita masuk bagaimana kita bisa memecahkan masalah dari pengambilan sampel atau penarikan sampel, tapi tanpa pemulihan. Nah, pengertian tanpa pemulihan ini adalah kita tidak mengembalikan sampel ini ke ruang sampelnya. Ya, jadi kita ada 20 mahasiswa, kita mau ambil 1 atau 2 sampel. Nah, sampel yang udah kita ambil ini tidak kita kembalikan lagi ke populasi, tapi kita keluarkan ya. Ini istilah dari tanpa pemulihan. Nah, ini bisa kita gunakan pendekatan distribusi teoritis dengan menggunakan pendekatan dari distribusi yang kita sebut sebagai distribusi hipergeometrik. Kita bersama-sama lihat ya. Apa sih yang dengan distribusi hipergeometrik? Nah, ini dia.
Jadi peluang hipergeometrik ini kejadiannya adalah untuk kasus di mana peluang berhasil berkaitan dengan peluang gagal. Jadi hipergeometrik ini mirip-mirip dengan binomial, tapi di dalamnya ini ada peluang berhasil dan ada peluang gagal. Nah, mungkin yang bedanya ada di step berikutnya, yaitu ada penyekatan. Nah, di sini ada penyekatan, jadi kita membuat kelas nih. Dari sebuah populasi kita buat kelas lagi atau kita buat tingkatan lagi ya, dengan melakukan proses dengan pemilihan atau kombinasi objek berhasil dan gagal. Nah, jadi kita bisa menghitung dengan menggunakan kombinasi ya, dengan kombinasi berhasil maupun dengan gagal. Jadi syarat dari hipergeometrik di dalamnya adalah adanya penyekatan atau kita membuat kelas-kelas ya. Jadi bisa kita membuat dari populasi, kita membuat kelas. Nah, saya coba kasih contoh ya. Misalnya ini terkait dengan kejadian hipergeometrik, misalnya 2IA10 ini adalah populasi ya, populasi dari mahasiswa jurusan TI ya. Ada 30 orang mahasiswa jurusan TI yang ada di 2IA04. Nah, kejadiannya adalah kita mau tahu dari kelas 2IA04 yang 30 orang ini berapa jumlah mahasiswa yang memiliki handphone Android. Nah, jadi kita udah membuat kelasnya lagi, yaitu mahasiswa yang memiliki handphone Android. Nah, artinya yang memiliki handphone Android ini termasuk yang memiliki peluang berhasil, karena kejadiannya adalah kita fokus di yang memiliki handphone Android. Nah, artinya yang tidak memiliki handphone Android termasuk dengan yang disebut sebagai peluang gagal. Nah, kita fokus dulu nih, bahwa kita akan mencari mahasiswa yang memiliki handphone Android. Jadi kita sudah sepakat ada 30 orang mahasiswa. Nah, kita mau mencari mahasiswa yang memiliki handphone Android. Nah, setelah kita coba lakukan proses pengambilan sampel, ternyata ada 20 orang nih. 20 orang mahasiswa yang memiliki handphone Android. Nah, artinya kita sudah melakukan proses penyekatan. Nah, di sini kita sudah bermain dengan peluang hipergeometrik. Di sini ada penyekatan. Nah, berikutnya adalah dari 20 orang yang sudah memiliki handphone Android, nah nanti kita akan melakukan proses selanjutnya nih, misalnya handphone Android yang memiliki RAM 8 GB. Nah, 8 GB ini yang kita ambil dari kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ada 20 orang, nah kira-kira berapa banyak mahasiswa yang memiliki ya, handphone Android yang RAM-nya 8 GB. Nah, kita akan cari nih, misalnya kita menghitung peluangnya dari 20 orang ini mungkin 10 ya. Mungkin 10 atau 5 misalnya. Ini kita bisa anggap sebagai nilai dari kasus penyekatan yang ada di kejadian hipergeometrik. Jadi kita buatnya seperti itu. Jadi coba lanjut dulu ya, biar kita sama-sama tahu. Nah, jadi ciri-ciri ya, jadi kita masuk ke ciri-ciri dari percobaan hipergeometrik. Yang pertama, sampel acak berukuran N diambil dari populasi berukuran N. Nah, jadi kita mengambil jumlah sampelnya dari jumlah populasinya, kita sebut sebagai N besar dan N kecil. Kemudian K dari M, nah tadi nih, jadi jumlah mahasiswa 30 ini ada K ya, K ini diklasifikasikan sebagai yang berhasil, yaitu mahasiswa yang memiliki handphone Android, inilah sebagai K ya, sebagai K. Jadi mahasiswa yang memiliki handphone Android ya, misalnya tadi ada 20 ya mahasiswa yang memiliki handphone Android, jadi yang dianggap sebagai berhasil. Sedangkan nilai N minus K ya, N minus K ini diklasifikasikan sebagai yang gagal, jadi orang yang tidak memiliki handphone Android sebagai nilai selisih dari N minus K. Nah, jadi kejadiannya seperti ini ciri-cirinya ya. Jadi ada K yang diketahui, ada N yang diketahui, dan nilai M yang diketahui, dan N minus K yang diketahui. Nah, dari kejadian ini nanti kita diminta untuk menghitung variabel acak dari kejadian K ini. Kira-kira dari 20 orang ini, kira-kira berapa variabel acak, misalnya terpilihnya 3 orang mahasiswa yang menggunakan handphone Android dengan RAM 8 GB. Nah, ini kita anggap nanti adalah sebagai variabel acaknya. Nah, sekarang kita coba lanjut dulu ke yang ada di sini geometrik ya, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Ini dia. Jadi
banyaknya keberhasilan X ya, dan ini adalah variabel yang kita mau cari ya dalam satu percobaan geometrik, ini disebut sebagai variabel acak hipergeometrik. Jadi targetnya ya, sebaran peluang bagi variabel acak hipergeometrik disebut sebagai sebaran hipergeometrik ya, atau sebaran ini bahasanya adalah distribusi. Jadi dari variabel acak tadi kita nanti bisa menghitung nilai sebarannya. Nah, dan nilai-nilainya dilambangkan dengan H ya. Jadi nilai dari hipergeometrik itu bisa dilambangkan dengan H ya, di mana nilai variabel acak itu diketahui ya, X-nya, kemudian N besarnya diketahui dan N-nya diketahui dan K-nya juga diketahui. Dan ini adalah banyaknya kejadian. Jadi misalnya kita mau melakukan proses pengambilan sampelnya sebanyak 10 orang ya, dari 20 orang. Nah, kita mau ambil yang mungkin berhasil adalah 3 orang. Jadi dari apa namanya, dari 20 orang kita ambil 10 orang, kemudian yang kita pilih cuma 3 orang. Karena nilai-nilai itu bergantung pada banyaknya keberhasilan kita di antara N benda yang diambil dari populasi kita. Nah, jadi kita akan melihat kejadiannya apa nih yang bisa ini, yang kita akan nanti mau ambil lagi. Jadi yang kita menjadi targetnya adalah misalnya tadi mahasiswa yang memiliki handphone Android tapi yang memiliki RAM 3 GB. Nah, itu yang ada di nilai X-nya. Kita ambil dari 20, kejadiannya kita ambil sebanyak 10 kali ya. Kita ambil sampelnya, kemudian kita pilih peluangnya adalah kalau dari 10, 3 yang mungkin memiliki handphone RAM 8 GB, kira-kira peluangnya berapa. Nanti kita bisa gunakan satu-satu dengan menggunakan pendekatan distribusi hipergeometrik atau sebaran hipergeometrik. Nah, kita coba ke slide berikutnya, kita lihat rumus dari sebaran hipergeometrik ya, kita bersama-sama lihat. Nah, rumusnya seperti ini, jadi rumus distribusi hipergeometrik. Jadi, bila dalam populasi N objek ya, dianggap sebagai populasi N objek ini, K benda termasuk kelas yang berhasil, yang menjadi fokus kejadiannya ya, K benda termasuk kelas yang berhasil, dan N minus K sisanya termasuk kelas yang gagal, maka distribusi hipergeometrik variabel acak X yang menyatakan banyaknya keberhasilan dalam sampel acak berukuran N adalah, nah, kita bisa hitung nilainya dengan menggunakan rumus H, di mana nilai X diketahui ya, M besarnya diketahui, M besarnya diketahui, dan K diketahui, sama dengan kombinasi KX ya, menggunakan rumus kombinasi KX dikali dengan kombinasi M minus K, N minus X dibagi dengan kombinasi M besar, M kecil, di mana nilai X ini dari 0 sampai K, jadi banyak ya nilai X-nya. Nah, kita bisa menghitung nilai dari kejadian hipergeometrik dengan menggunakan rumus dari pendekatan distribusi hipergeometrik. Nah, mungkin dengan contoh bisa lebih jelas. Coba, sebelum contoh kita mungkin juga bisa langsung ke contoh ya. Nah, ini kita langsung ke contoh nih. Coba. Nah, kita bersama-sama lihat kejadiannya dari kejadian hipergeometrik dia. Lihat dulu. Oke, sudah dilihat ya. Saya baca aja. Jika dari seperangkat kartu break, nah kartu break ini jadi fokus kita nih berarti di kartu break. Jadi kartu break ini adalah sebagai populasinya. Diambil 5 kartu. Jadi dari 52 kartu kita mengambil 5 kartu. Nah, artinya N besarnya adalah 52 kartu ya. Kartu break ini jumlahnya dari 22. Kita mengambil 5 kartu. Nah, 5 ini adalah sebagai kejadian dari terambilnya kartu secara acak ya, tanpa pemilihan. Jadi 5 ini adalah sebagai N-nya. Kemudian yang diambil adalah, dari kasus ini diminta adalah menghitung berapa peluang diperoleh 3 kartu hati. Nah, di sini kita mendekat lagi nih, bahwa 52 kartu ini terdiri dari beberapa jenis kartu kan, ada kartu hati, ada kartu keriting ya, ada kartu skop dan lain-lainnya ya. Jadi kita bisa hitung dengan menggunakan penyekatan dari kartu hati. Nah, jadi di sini K-nya adalah jumlah dari kartu hati dari kartu break, itu sebanyak 13.
Jadi K13 ini adalah jumlah kartu hati. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung peluang kalau diperoleh 3 kartu hati. Nah, jadi 3 kartu hati ini ada sebagai nilai X. Jadi dari kasus ini, kartu grade ini, diketahui nilai N besarnya adalah 52, X-nya adalah 5. Kemudian K-nya, yang fokus kita adalah kartu hati yang nilai dilakukan proses peningkatan, yaitu sebesar 13. Jadi jumlah kartu hati dari setiap kartu, ya, ini adalah 13, ya. Begitupun dengan kartu yang lain, ya, sama jumlahnya 13. Kemudian kita diminta untuk menghitung peluang kalau terpilihnya adalah 3 kartu hati. Nah, 3 kartu hati ini adalah sebagai nilai X. Nah, kita bisa langsung memasukkan angka ini ke rumus dari distribusi hipergeometrik, yaitu rumusnya adalah H, di mana X-nya diketahui, yaitu X sama dengan 3. Kemudian N besarnya adalah 52, dan N kecilnya adalah 5. K-nya adalah 13, jadi jumlah kartu. Dengan menggunakan rumus kombinasi KX dikali dengan kombinasi N minus K, N minus X dibagi dengan kombinasi N per M. Nah, kita tinggal masukin angka-angka ini diganti aja. Kombinasi 13-3, ya, K-nya 13, X-nya 3, dikali dengan kombinasi N besarnya 52 dikurang dengan K-nya 13, dan kombinasi 5 dikurang 3, ya, dibagi dengan kombinasi N per M, yaitu 52 dibagi kombinasi 525, ya. Nah, kita sederhanakan lagi, kombinasi 13-3 dengan kombinasi 392. Jadi 392 ini dari pengurangan nilai N-nya dengan nilai K-nya, ya, dapatnya adalah sebesar 39. Kemudian pengurangan dari kombinasi nilai N dan X-nya, yaitu 2. Di bawahnya sama, itu kombinasi 525. Nah, dari hasil ini kita hitung lagi nih. Jadi kita menggunakan rumus dari kombinasi, ya. Ini saya nggak tulis di sini rinciannya, tetapi saya menggunakan hasilnya aja. Jadi dari kejadian terpilihnya peluang 3 kartu hati yaitu sebesar 0,0815. Nah, jadi dari kejadian 3 kartu hati ini kita dapatnya 0,0815. Jadi kita bisa menggunakan kombinasi dari kasus terpilihnya 3 kartu hati. Nah, ini kita bisa gunakan rumus dari distribusi hipergeometrik. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari distribusi hipergeometrik, silakan. Ada pertanyaan dari soal kejadian distribusi geometrik? Jadi di sini kita melakukan proses penyekatan terhadap apa yang menjadi target kita, ya, atau tujuan kita adalah kita mencari kartu hati tadinya. Kita berarti fokus di sana. Jadi kartu hatinya dari 52 kartu ada berapa banyak? Ternyata ada 13 jumlahnya. Nah, dari 13 ini kita hanya memilih 3 yang terambil dari 5 kali kejadian adalah 3 yang kita mau hitung. Berapa banyak nih? Nah, jadi kita bisa menghitung nilai peluangnya dengan menggunakan pendekatan hipergeometrik. Yang masih bingung, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kita contohnya dengan menggunakan kelas 2 ya 04 sebagai populasinya, ya. Ada N-nya 30, yang pakai handphone Android ada 20, kemudian akan memilih 10 orang, ya. Jadi N-nya adalah 10. Kemudian yang targetnya adalah dari 10 ini kita memilih misalnya 5, ya. 5 adalah orang yang memiliki handphone Android yang memiliki RAM 8 GB adalah sebagai nilai X yang kita miliki. Ini contoh aja, ya. Nah, kita bisa mengasumsikan dengan contoh tadi dari satu itu. Silakan kalau yang mau ditanyakan. Sudah mulai bingung ya pastinya, ya. Kalau belum, saya akan lanjut lagi. Oh iya, boleh. Irhas, ya, Irhas mau tanya apa, Irhas? Silakan. Ya Pak, tadi saya lihat ini ya Pak, tabel distribusi binomial ya Pak tadi ya. Iya. Itu kan data lebih dari 1 ya Pak. Cara pembacaannya bagaimana ya Pak? Karena kan kemarin waktu di kelas kan itu cuma ada 1 data gitu Pak. Cara baca apanya nih? Cara baca datanya Pak, karena kan kemarin kalau cuma 1 kan itu langsung dilihat aja Pak sebelah kanannya gitu. Itu kan hasil ya. Kalau dia multiple data kayak gitu gimana ya Pak cara bacanya? Multiple data, misalnya, bentar. Kemarin kita memang belajar binomial, terus? Terus datanya itu kan cuma 1 ya Pak, cuma 1 entry gitu Pak. Jadi cuma ada 1, terus di sebelah kanan itu udah hasil semua. Sedangkan kan kalau misalkan lebih dari 1 itu gimana sih Pak cara kita membaca data di tabelnya itu?
Oh, jadi untuk misalnya pengurangan, kan ada pengurangan kita menghitung berapa peluang lebih besar atau lebih kecil. Kalau peluang lebih kecil, kita cukup menjumlahkan saja nilai dari peluang yang diminta. Yang penting komponennya diketahui. Kalau binomial kan ada 3 komponen, ada nilai n, ada nilai x, ada nilai apa? Ada nilai u ya. Nah itu diketahui dari kejadian binomial. Tapi kalau untuk Poisson itu cuma ada 2, itu nilai x dan u-nya. Jadi kalau untuk menghitung kasus-kasus nilai kurang dari, kita cukup menjumlahkan nilai yang diminta. Misalnya kurang dari 3. Nah, tadi kita menjumlahkan data yang sesuai dengan data yang dimiliki. Misalnya X-nya diketahui, misalnya tadi nilainya X-nya diketahui 0 sampai 3 ya, kejadian kesalahan ketiknya. Dari rata-rata 6. Nah, kita tinggal menggunakan data dari tabelnya yang memiliki nilai X 0, 1, 2, 3 dengan rata-rata 6, kita jumlahkan aja nilai dari tabelnya. Itu kalau kurang dari. Kalau lebih dari, kita menggunakan pengurang 1 dikurang dengan nilai kurang dari 3-nya. Tujuannya apa? Biar kita bisa mendapatkan hasil yang presisi. Jadi kita kurang dengan 3. Kita kan akan menghitung lebih besar dari 3. Nah, berarti otomatis kita mengurangi dengan yang kurang dari 3. Seperti itu, Irhad. Oke, Pak. Kalau kurang dari 5 gimana? Sama. Kalau kurang dari 5, nah kita ngitung nih nilai X-nya dari 0 sampai 5. Kita jumlahkan. Nah, berarti peluang lebih besar dari 5. Nah, kita tinggal mengurangkan 1 dengan nilai peluang kurang dari 3 tadi, dijumlahkan tadi. Jadi seperti itu aja bolak-balik. Gitu ya, Irhad. Untuk bisa mendapatkan nilai yang presisi, yang sesuai ya. Gitu. Baik, Pak. Nanti saya coba dulu ya, Pak. Iya, ya, boleh. Mungkin butuh waktu ya untuk bisa memahami pelan-pelan ya. Jadi gandingannya nilai peluang lebih besar dari 3, nah berarti kita menghitung penjumlahannya adalah mencari nilai peluang yang kurang dari 3, kita jumlahkan dulu tuh menggunakan tabel. Sehingga nanti ketemu tuh nilai yang kira-kira peluangnya lebih besar dari 3. Contohnya tadi seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan peluang yang lain, misalnya peluang kurang dari 7, nah berarti kita lebih besar dari 7, nah berarti kita mengurangkan 1 dengan peluang nilai X-nya kurang dari 7 tadi, kita jumlahkan tuh angka-angkanya sehingga nanti ketemu nilai peluang lebih besar dari 7. Seperti itu. Ada lagi selain tadi penggunaan data tadi ya, lebih besar atau lebih kecil. Dia kalau lebih kecil pertanyaannya kita tinggal menjumlahkan. Kalau lebih besar, nah kita tinggal mengurangkan 1 dengan nilai yang diketahui. Jadi misalnya kurang lebih besar dari 10 misalnya, nah kita menggunakan pengurangnya dengan nilai X-nya kurang dari 10. Kita jumlahkan dulu dikurang dengan 1. Kita ketemu nilai dari peluang yang lebih besar dari 10. Ada lagi selain Irhad, silakan. Kalau belum, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut lagi kalau kita juga bisa menghitung nilai dari rata-rata dan ragam dari kejadian distribusi hipergeometrik. Nah, kita bisa menggunakan rumus dari rata-rata dan ragam dari hipergeometrik juga. Jadi kita bisa menghitung nilai rata-rata dari distribusi hipergeometrik. Rumusnya adalah mu sama dengan n dikali k dibagi dengan n. Nah, nanti ketemu nilai rata-rata ini. Kemudian kita juga bisa menghitung ragam dari distribusi hipergeometrik dengan rumusnya sigma kuadrat sama dengan n minus n dibagi dengan n minus 1 dikali dengan n kali k dibagi dengan n. Nah, dikali lagi dengan 1 minus k per n. Nah, ini untuk mencari nilai dari ragam dari distribusi hipergeometrik. Jadi kita bisa hitung nilai sigma-nya. Nah, tadi kan contohnya masih hangat ya. Kita coba menggunakan contoh yang sama dari kartu B. Kita coba hitung berapa sih nilai rata-ratanya. Nah, ini dia. Kita bisa nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata dari distribusi hipergeometrik. Ini dia. Jadi diketahui sama tadi ya, yaitu N52, N-nya 5, K-nya 13, dan X-nya 3. Ini sama ya. Kita diminta untuk menghitung nilai rata-rata dan ragam jika diperoleh 3 kalkulasi. Nah, kita menggunakan data yang sama. Mu-nya adalah, untuk rata-ratanya adalah mu sama dengan N dikali K dibagi dengan N. Untuk K-nya adalah 5, K-nya 13 dibagi dengan 52. Dapatnya adalah 1,25. Ya. Jadi dari rata-rata terpilih 3 kalkulasi, itu nilainya sebesar 1,25. Nah, lalu bagaimana untuk nilai ragamnya? Sama nih, modalnya adalah nilai N besar dan N itu diketahui dan K gamma itu diketahui. Nah, kita bisa menghitung nilai dari ragamnya juga. Kita masukkan aja angkanya dari rumus ragamnya.
Nah, ini dia ya, jadi cuma keluar sama dengan n minus n ya, dibagi dengan n minus 1 dikali dengan n kali k per n ya, dikali dengan 1 minus k per n. Kita masukin angka-angkanya. N besarnya 52, n kecilnya 5 dibagi dengan 52 dikurang 1 dikali dengan n kecilnya 5 dikali dengan k-nya 13 dibagi dengan 52 dikali dengan 1 minus 13 dibagi dengan 52. Nah, kita peroleh hasilnya di sini adalah sebesar 0,862. Nah, jadi kita bisa menggunakan mencari nilai rata-rata dan ragam dari kejadian dari distribusi hipergeometrik. Ya, mungkin ini jadi kadang-kadang ada soal dari apa namanya, dari soal pilihan ganda ya, mungkin nanti kita harus menghitung, paling tidak rumusnya tahu lah. Oke, nah kita sekarang sudah bisa menghitung nilai dari kejadian distribusi hipergeometrik. Nah, kejadian yang lain dari distribusi hipergeometrik bisa jadi penyekatannya tidak satu kelas, tapi bisa beberapa kelas. Nah, ini kita gunakan namanya hipergeometrik dari variabel ganda ya. Jadi banyak yang kita bisa hitung dengan proses penyekatan tadi. Kita coba sama-sama lihat dulu kejadian dari distribusi hipergeometrik ganda ya. Salah. Ini dia. Jadi untuk kasus-kasus di mana kita bisa menyelesaikan kasus distribusi hipergeometrik dari variabel ganda. Kalau tadi hanya satu kelas ya, misalnya fokus di satu variabel aja, misalnya variabel satu hati. Nah, di sini kita bisa menghitung dari beberapa variabel. Nah, kejadiannya adalah distribusi hipergeometrik dapat diperluas ya, sehingga mencakup populasi yang disekat. Nah, jadi dari populasi, misalnya dari 2,04 kita mengikat lagi nih, yang memiliki handphone Android dan handphone yang berbasis bukan Android ya, misalnya sama pakai Windows atau pakai yang lain ya. Ini bisa kita gunakan sebagai populasi yang disekat menjadi K-sel ya, jadi K-sel ya, A1, A2 sampai AK dengan A1 unsur dalam sel pertama, A2 unsur dalam sel yang kedua, dan AK unsur dalam sel yang ketiga. Nah, jadi kita bisa membuat sekat-sekat menjadi beberapa sel ya dari kejadian penyekatan populasi ini. Peluang bahwa satu sampel acak berukuran N akan menghasilkan dari pengambilan hasil percobaan tadi ya, ini menghasilkan nilai X1 unsur ya, variabelnya dari A1, X2 unsur dari A2, dan X unsur dari AK. Maka nilai peluang distribusi hipergeometrik variabel gandanya bisa kita cari dengan simbol F ya, nilai X1 dan X2 nya diketahui sampai nilai XK, kemudian nilai A1, A2 sampai nilai AK diketahui, kemudian nilai N besar dan nilai N nya juga diketahui. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan rumus dari distribusi hipergeometrik. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, mungkin mirip-mirip dengan rumus yang sebelumnya, tapi mungkin agak lebih banyak ya, lebih simpel sih. Nah, rumus untuk distribusi hipergeometrik dapat diperluas menjadi penyekatan ke dalam beberapa kelas ya. Tadi satu kelas ini beberapa kelas. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya adalah F ya, X1, X2 sampai XK, A1, A2 sampai AK, kemudian nilai N besar dan N diketahui sama dengan kombinasi A1, X1 dikali dengan kombinasi A2, X2 sampai dengan kombinasi AK sampai XK dibagi dengan kombinasi N besar N kecil. Di mana di sini N itu adalah penjumlahan dari nilai XI. Nah, XI di sini adalah banyaknya keberhasilan kelas dalam contoh atau banyaknya jumlah sampel yang diambil ya, variabel acaknya dari sampel yang diambil. Kemudian N yang besarnya adalah jumlah dari AI ya. AI ini adalah banyaknya keberhasilan kelas KI dalam populasi. Nah, nanti kita bisa lihat kejadian dari AI-nya. Nah, sekarang N di sini adalah sebagai ukuran populasi atau ruang sampel ya, atau ruang contoh. Kemudian N-nya yang kecilnya adalah ukuran sampel acaknya. Kemudian K-nya adalah banyaknya penyekatan atau kelas. Nah, jadi dari kasus ini nanti kita bisa lihat nih K-nya yang mana,
N besarnya yang mana, N yang mana, X-nya yang mana, AI-nya yang mana. Oke. Nah, kita coba dengan contoh mungkin bisa jauh lebih enak ya dilihat. Mungkin dulu. Nah, kita coba lihat contohnya seperti ini. Silakan dibaca dulu. Oke, silakan dibaca dulu. Nah, ini adalah contoh dari distribusi hipergeometrik variabel data. Silakan dibaca dulu. Oke, apakah sudah dibaca ya? Nah, ini adalah kejadian dari distribusi hipergeometrik variabel data. Nah, jadi dari kasus 10 driver ojol, jadi 10 itu adalah sebagai nilai N besarnya, di mana dari driver ojol itu kita membuat penyekatan jadi 3 kelas dan memiliki HP merek A, ya, jadi K-nya dari 3 nih, merek B dan merek C. Nah, jadi kita memiliki K-nya 3 di situ. Kemudian dari 10 driver ojol ini akan dilakukan pengambilan sebanyak 5 orang. Ya, pengambilan cara diambil 5 orang. Nah, 5 orang ini adalah sebagai nilai M-nya. Ya, jadi 10 ini diambil 5 orang. Sehingga dari 5 orang ini berapa peluang? Nah, kita menghitung berapa peluang dari orang yang memiliki HP merek A, berapa orang, jadi 2 orang yang memiliki HP merek B dan 2 orang yang memiliki HP merek C. Nah, jadi kejadian-kejadian ini kita bisa gunakan nilai peluangnya, yaitu nilai peluang pertama dari unsur yang pertama, yaitu yang 3 orang ini. Kemudian nilai peluang yang kedua, ya, 2 orang dari merek B, ya, dari unsur yang kedua, itu sebanyak 4 orang. Kemudian 2 orang yang memiliki handphone C, ya, sebagai variabel yang ketiga, dari unsur dari handphone merek C dari yang sisanya, ya, yaitu sekitar 3 orang. Nah, nanti kita bisa tulis diketahui dari nilai-nilai ini apa saja. Nah, ini dia, kita coba breakdown ya dari kejadian driver ojol ini nanti ketahuan nilai N besar, N kecil, nilai X1, X2, X3, kemudian nilai A1, A2, A3 ya, ini dia. Jadi dari kejadian driver ojol tadi, yaitu nilai X1 ini adalah 1, X2 itu 2, X3 itu adalah 2. Ada N ini sama dengan 5 ya, jadi jumlah dari kejadian pengambilan pada belacak ini sebanyak 5 orang. Kemudian nilai A1-nya ya, unsur dari nilai variabel yang pertama, itu 3, A2-nya adalah 4, kemudian A3-nya adalah 3, itu bisa dari handphone merek C ya. Dari jumlah populasi 10 orang, dilakukan pengambilan sebanyak 5 orang. Nah, nilai-nilai ini kita tinggal langsung masukkan ke rumus dari distribusi hipergeometrik variabel datanya, yaitu nilai F sama dengan ya nilai F, di mana nilai X1, X2 sampai nilai X3 ya nanti ya, yaitu A1, A2 sampai A3, nilai N dan N-nya diketahui kita menggunakan rumus kombinasi 1A1 dikali dengan X1 dikali dengan kombinasi A2 dikali dengan X2 dikali dengan kombinasi A3 dikali dengan X3 dibagi dengan kombinasi N per N. Nah, jika kita masukkan angka-angkanya, F ya, di mana nilai X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 2, kemudian nilai A1-nya 3, A2-nya 4, A3-nya 3, N besarnya 10, dan N kecilnya adalah 5. Nah, maka kita bisa langsung menggunakan rumus dari kombinasi dari merek handphone yang pertama, yaitu kombinasi 31, kemudian kombinasi dari handphone merek kedua, yaitu 42, kemudian kombinasi dari handphone merek C, yaitu kombinasi 3/2, dibagi dengan kombinasi jumlah populasi, yaitu 10 dibagi kombinasi 5 ya, kombinasi 10, 5. Nah, nilainya berapa? Nah, kita sudah hitung
Jadi ini juga sama di breakdown ya, kita menggunakan penyelesaian dengan menggunakan kombinasi, hasil akhirnya adalah sebesar 0,21. Nah, jadi ini yang kita gunakan untuk mencari kasus-kasus dari distribusi hipergeometrik variabel ganda. Nah, jadi kita sudah cukup banyak nih mengenal kasus-kasus dari kejadian dari distribusi teoritis diskrit ya. Jadi ada distribusi seragam, binomial, Poisson, dan yang terakhir adalah hipergeometrik. Nah, tinggal dari kasus-kasus ini kita nanti menggunakan pendekatan yang mana? Nah, ini tergantung lihat dari kejadiannya ya. Mau belajar pendekatan, nah bisa menggunakan distribusi hipergeometrik. Kalau kejadiannya di waktu tertentu dan tertentu kita bisa menggunakan distribusi Poisson. Tapi kalau untuk distribusi binomial kita mencari nilai dari peluang sukses dan peluang gagal. Yang seragam juga sama, kita menghitung nilai dari jumlah dari bahwa peluang dari satu gen adalah sama, itu seragam ya. Nah, mungkin dari materi hari ini yang masih bingung ya, mau ditanyakan lagi yang belum jelas, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, dari apa yang sudah disampaikan materinya hari ini, kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Silakan kalau ada yang belum jelas. Saya sambil menunggu pertanyaan, saya mungkin bisa langsung absen juga ya. Alvio ada Alvio? Alvio Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ajis. Ajis ada Ajis? Ajis Bayu nggak ada ya. Telepon? Ya. Diajem ada Diajem? Sakit, Pak. Oh, gitu ya. Sakit katanya Amir ya. Jadi ya, jangan lupa dulu lah. Fajar Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Saya sambil menunggu pertanyaan juga ya. Bentar. Saya juga mau ngirim juga nih sebentar ya. Saya mau ngirim ke Amir, nanti Amir biar distribusi ke teman-temannya sebentar. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Nggak apa-apa, saya mau kirim materinya biar nanti di grup ya. Iya. Materi yang kemarin udah dikirim juga ya, Mir? Yang sebelumnya? Udah, Pak. Udah. Udah ya. Oke. Jadi catatannya dirapikan saja. Bentar ya. Sambil saya. Oke, jadi kita sudah masuk ke materi yang ke-8 ya. Jadi ya, kita jalan terus aja lah. Oke, sudah terkirim ya ke Amir ya. Nanti Amir tinggal distribusi ke grup. Selanjut lagi ke Ya, Pak. Fahri Ramadan. Fahri Ramadan ada hari ini? Fahri Ramadan ada? Fahri nggak ada ya. Saya lanjut lagi ke Fakih. Hadir, Pak. Oke. Saya lanjut lagi ke Gayu. Wah, Gayu ada ya. Hadir, Pak. Kita coba ke Ikhwal Sadam. Nah, Ikhwal selalu telat nih, tadi hari ini nggak telat. Ikhwal ada, Ikhwal? Iya Pak, maaf Pak, hadir. Iya. Ikhwal suka bangun kesiangan nih kalau lagi online. Kemudian ke Ivano. Hadir, Pak. Ya. Jihan Putri. Hadir Bapak. Ya. Kemudian Johannes Tumpal. Hadir Pak, hadir. Ya. Lanjut lagi ke Kevin Alian. Hadir Pak. Hadir Ya. Pak. Kemudian lanjut lagi ke Lumanu Putra. Hadir Pak. Nah, ini banyak bolong juga nih. Nanti kamu banyak belajar ya. Maulana Afrizal. Hadir Pak. Ya. Michael Taslim. Hadir Pak. Ya. Miftahul Huda. Ada Pak. Ya. Mita. Hadir Pak. Ya. Kemudian Muhammad Rizky Ramadana. Hadir Pak. Ya. Muhammad Amir. Tuh, ada ya. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Dava. Hadir Pak. Oke. Lanjut lagi ke Muhammad Farhan. Hadir Pak. Kemudian ke Haikel Nugroho. Hadir Pak. Kemudian Ismail Raihan.
Ismail Rehan ada? Oke, nggak masuk ya. Lanjut lagi ke Muhammad Nazwan Adiyu. Hadir, Pak. Muhammad Nur Alfiansyah. Hadir, Pak. Raffi Azmi. Hadir, Pak. Ya. Zafran. Muhammad Zafran. Hadir. Kemudian Muhammad Zafran Alfonso. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Raihan Gibran. Hadir, Pak. Lanjut lagi ke Ramaditya. Hadir, Pak. Lanjut lagi ke Rizky Ahmad. Hadir, Pak. Lanjut lagi ke Rizka. Mic dia error, Pak. Rizka Fajriah. Mic dia error, Pak. Dia ngechat, Pak, di chat. Oh, oke. Ini sudah sempat lihat ada Sultan. Hadir, Pak. Lanjut lagi ke Zainatumila. Hadir, Pak. Zulfikri Akbar. Hadir, Pak. Terakhir Muhammad Irhas. Oke. Hadir, Pak. Oke, jadi materi hari ini lumayan banyak ya, nanti dititip lagi. Nanti Irhas yang banyak ketinggalan minta filenya ke Amir ya. Atau kalau udah dimasukin ke grup tinggal download atau tanya ya mana yang belum terima. Nanti dikombin sama materi yang sudah pernah didapat. Oke, ada pertanyaan mungkin sambil saya nunggu nih. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Apakah sudah cukup penjelasan dari saya? Nanti biar dititip lagi. Sudah cukup kah? Ada yang mau ditanyakan? Guys? Oke. Sebelum saya closing, saya cuma mengingatkan, jadi minggu ini 2 minggu ke-8, jadi materi udah lumayan banyak ya. Jadi materi UTS kita itu dari pertemuan pertama sampai ke-7. Jadi ke-8 ini sampai ke-7 saya nggak masukin. Jadi pelajari yang hitung-hitungan aja. Kemungkinannya mungkin ya, juga belum ngecek lagi, mungkin jadwalnya nanti ada di Fiklas ya. Jadi Fiklas itu nanti udah dijadwalkan sama bagian BAK, nah nanti dia tinggal masukin tanggal ini. Tanggal berapa, nah nanti saya tinggal disiapin plotting waktunya di Fiklas ya. Jadi kalian juga harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ujian Fiklas itu nanti ya kalian harus ready dengan jaringan yang tidak terganggu ya. Jadi kalau ada kuliah terganggu, nah coba cari yang stabil. Jadi pada saat nanti ujian Fiklas itu mudah-mudahan nggak ada kendala di koneksi ya. Jadi penting banget. Ya disiapkan alat tulis, alat apa namanya tadi kalkulator ya. Kemudian handphone, jadi hasil itu bisa digunakan di foto ya langsung dikirim tuh bisa. Jadi tentukan nama, nomor NPM ya, nanti yang jelas ya, gambarnya yang jelas, jangan mepet-mepet ya. Jadi kalau bisa 10 menit kita udah prepare, udah selesai, nah kita tinggal membuat dokumentasinya, dikirim, diupload lewat Fiklas. Jadi banyak kejadian tuh kadang-kadang suka tiba-tiba error atau apa karena terlalu mepet waktunya. Jadi usahakan 10 menit sebelum diupload itu kita udah pastikan kita udah selesai gitu. Jadi ada waktu 10 menit buat recek lagi ya. Jadi jangan sampai ada kejadian keteter ya dari apa yang sudah kita lakukan di ujian. Oke, kalau nggak ada lagi saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup di pertemuan yang ke-8. Minggu depan kita masih ketemu di materi luring ya. Jadi minggu depan kita ketemu luring, masih ada presentasi mungkin ya. Nah, nanti minggu yang ke-10 baru kita dengan Fiklas. Jadi kita sekali bisa belajar, bisa mengerjakan tugas-tugas dari Fiklas. Terima kasih. Ketemu lagi di perkuliahan minggu depan ya, perkuliahan luring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya, Izin keluar, Pak. ya silakan telepon.